Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma bi asma'ika bi khamsina wa bi nahyi wa bi kanamut wa ilaikal nusur. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para muttaqin dan muttaqifah yang senantiasa berupaya berada di rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita memuji Allah karena karunia Allah yang diberikan kepada kita, nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita berada di detik-detik yang menjelang akhir bulan Ramadan ini. Beberapa hari akan kita lalui. Semoga Allah mudahkan kita. Dan tentunya kita harus melakukan 3 hal. Kalau Nabi kita SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang beberapa hari lalu saya sampaikan bahwa Rasul SAW ketika masuk 10 akhir di bulan Ramadan, beliau hidup, beliau bersungguh-sungguh melakukan musyahadah, ya, lebih giat, lebih intensif dalam urusan ibadah dan ketaatannya kepada Allah, yang itu tidak dilakukan oleh Rasul pada hari-hari sebelumnya. Nah, bagi kita beberapa hari yang kita akan lalui, semoga sekali lagi Allah memudahkan kita. Ya, kalau sekarang dianggap sudah malam 27, berarti kita tinggal 3 hari. Maka yang kita lakukan ba'da Ramadan. Apa sih sebenarnya yang nanti kita lakukan setelah Ramadan itu? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kaum muslimin kalau kita mau petakan hasil dari Ramadan itu, paling tidak ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang-orang yang memang keluar dari Ramadan nanti dimudahkan oleh Allah dalam ketaatannya, kemudian mereka juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga akan disediakan oleh Allah surga yang memang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW. Nah, kelompok inilah yang menjadi kelompok orang-orang muttaqin. Tentunya kita berharap menjadi kelompok ini. Walaupun dalam kelompok ini pun kita juga harus melakukan mujahadah. Ada mujahadah kubra, berarti bersungguh-sungguh terkait dengan persoalan iman, persoalan ibadah kita. Yang tentunya dengan itu kita harus menjaga kontinuitas keistiqomahan kita. Baik istiqomatul iman, istiqomah kita di dalam iman kita, maupun istiqomah fil ibadah, istiqomah kita di dalam ibadah. Dan ini tentunya berat sekali. Ya, berat. Kita ini kadang-kadang menjadi orang yang betul-betul ahli ibadah kalau di bulan Ramadan. Pasca bulan Ramadan ini belum tentu jaminan. Maka poin ini, generasi atau hasil dari tarbiyah yang dilakukan oleh Allah, selain kita mendapatkan ampunan sebagaimana janjinya Allah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang model ini sebenarnya ada 5 yang hanya 3 lafaz, tapi dalam sisi makna ternyata perbedaan lafaz yang hanya 1 kata atau mungkin 2 kata itu punya tujuan tersebut. Ya, kalau kita urut misalkan kalimat man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban,
Itu dengan kalimat man soma. Yang kedua adalah man qoma. Sama. Jadi hanya pindah. Yang pertama adalah man soma Ramadan imanan wa ihtisaban. Yang kedua adalah man qoma imanan wa ihtisaban. Yang ketiga itu secara spesifik disebut oleh Nabi. Ya Muslim. Man qama Lailatul Qadri. Jadi siapa yang benar-benar menegakkan malam Lailatul Qadar. Ini tentunya dengan 3 kategori itu bisa kita ambil. Jika 3 poin saumnya beres, komanya adalah kita berarti qiyamul lail, sholat sunnah, sholat tarawihnya, termasuk di dalamnya ada tilawah. Yang ketiga adalah khusus Lailatul Qadarnya. Walaupun orientasi mayoritas itu yang dicari adalah malam Lailatul Qadarnya. Yang memang itu secara spesifik hanya disebutkan oleh Rasul, boleh pilih 10 akhir, nggak ada kesempatan pilih malam yang ganjil, nggak ada kesempatan lagi pilih malam 27, nggak ada kesempatan meneh. Wallahu a'lam bishawab. Kita pilih 1 hari itu. Nah ini orang-orang yang nanti pada posisi mereka itu orang-orang yang jelas-jelas beruntung, orang-orang yang telah dimulakan Allah. Nah yang kedua ya mas kalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani itu ada orang-orang yang nanti rugi, puasa tapi rugi. Ya. Ada beberapa hadis di At-Tabrani juga ada kamin sallallahu sallallahu min al-syuqal atas atau dengan kalimat rubasoin. Ya. Berapa banyak nanti orang yang telah berpuasa tapi puasanya hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus. Ini termasuk orang-orang yang nanti yang rugi. Rugi kenapa? Sudah rugi waktu, rugi kekuatannya, dia rugi fisiknya. Ya. Balasan dari Allah sebagaimana kelompok pertama tidak diperoleh. Ya. Nah ini termasuk orang yang rugi. Atau yang lebih tegas lagi yang sudah sering disampaikan, malam yata qala zur wal amalabi walaysa lillahi hajatun bi ayyata atau amahu syaratahu. Ini lebih fatal lagi. Jadi Ramadan itu pembicaraan lisannya itu nggak bisa dikendalikan. Berkata yang besar, berkata yang bohong itu tetap aja. Maka walaysa hajat, Allah nggak butuh puasanya. Maka ini menjadi orang yang merugi. Ya tentunya. Makanya evaluasi kita berapa persen ya, kita mampu menjaga lisan kita dan memanfaatkan lisan kita senantiasa berzikrullah atau tilawah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, insya Allah mungkin sudah disampaikan, saya hanya nambahin tambahan, itu orang yang muflis. Ya, ada orang yang beruntung, ada orang yang rugi, ada orang yang bangkrut. Yang pertemuan sebelumnya saya sampaikan, antara orang yang rugi dengan orang yang bangkrut ini beda. Jadi kalau orang rugi, kalau untung ya jelas lah, dunia akhirat dia peroleh. Tapi kalau orang yang rugi dalam konteks bisnis, antara modal dengan hasilnya, nek iso ekspor, nek daya berkurang. Ya. Sekarang ini sudah mulai berdagang, apalagi pedagang-pedagang dalam satu sisi urusan bahan makanan pokok naik, tapi yang urusan ada baju atau apa itu sudah mulai obral. Kenapa? Karena tinggal 4 hari selesai. Timbangan yang tak payung, ya rugi titik nggak pokok asal balik modal. Ini kan bisnis duniawi. Nah yang rugi itu yang ingat saya Satamin atau sampai menyampaikan itu disebut di dalam hadis itu muflis. Hadis ini terkenal ya, di Muslim ada 2, lafadznya juga mirip. Ya, muflis ini kalau menurut hadis itu ketika Rasul SAW menyampaikan kata terunal muflis. Tahukah kamu siapa sih orang yang bangkrut itu? Ya para sahabat jawabnya real kayak kita. Orang yang muflis, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya apa-apa, modalnya hilang,
sak hasilnya anak sak mbok aneh. Udah. Nah ini muflis bukan di dunia. Memang real jawabannya orang yang muflis ya. Para sahabat menyatakan orang yang bangkrut itu Rasul orang yang punya dinar, tak punya dirham atau tak doyan atau hutangnya banyak. Tetapi ternyata jawaban sahabat itu Rasul tidak langsung menyalahkan. Ya, Rasul juga tidak membenarkan, tapi Rasul memberikan definisi yang agak berbeda. Dan berbedanya ternyata bukan urusan duniawi, ya, urusannya akhirat. Beliau menyampaikan orang yang muflis itu adalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadis itu disebutkan kamu bisa min ummati, ya, sak temene wong kang bangkrut dari umatku. Berarti kita ini ya, insyaallah kita enggak. Kalau ada Rasul menyebutkan min ummati itu ada kelompok dari sebagian, ini dan sebagian, tidak seluruhnya. Orang yang bangkrut nanti dari umatku itu diantaranya adalah orang yang mayati yaumal qiyamati. Orang itu datang pada hari kiamat. Datang hari kiamat dengan apa? Dia membawa amaliyah yang paling utama dibanding amaliyah yang lain. Ya, dia datang kepada Allah pada hari kiamat itu dengan amal sholatnya, juga amal puasanya, ya, juga amal zakatnya. Sholat ini amaliyah yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah. Awal main hasabu bil adu yaumil qiyamah as-shalah. Nah ini dan berapa banyak hadis-hadis tentang fadhil, ya, bisa dibaca kitab Sahih Targhib atau kitab sholat, tapi dalam bab yang terkait keutamaan sholat. Jadi terkait dengan sholat ini sudah banyak disebutkan oleh hadis-hadis oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasul secara rinci. Ya, kalau Allah hanya menyebutkan misalkan warka'u ma'ar raki'in, ya, berukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kemudian manifestasinya apa? Sholat berjamaah. Ya. Bahkan kita intidhar sholat pada sholat yang sebenarnya tidak melakukan sholat, tapi intidhar sholat pada sholat, menunggu sholat untuk menuju sholat berikutnya, itu sudah dianggap dia sudah mengerjakan sholat langsung. Kalau fatwa terkait dengan sholat sudah, ya, dengan rentetan hadis yang bertahap. Sholat fardunya ternyata masih ada yang lubang, disuruh melihat sholat sunnahnya. Dalam tataran sholat sunnah itu lebih banyak disebut oleh Rasul dengan standar keutamaan atau standar pahala. Sholat berjamaah, ya, atau sholat subuh berjamaah, atau mengerjakan sholat subuh khidmatillah, banyak. Artinya ibadah ini di bawah amal yang dilakukan dari sholat itu dilakukan. Bawah itu amal. Kita nggak tahu jumlahnya berapa, 8 gram atau berapa. Nah juga dia membawa amal puasanya. Ya. Selama 1 bulan kita akan diinformasikan tentang keutamaan puasa, ampunan Allah, rahmatnya Allah, ya, keutamaan yang lainnya. Itu disampaikan dan itu kita peroleh. Kita peroleh. Artinya apa? Amal utama sholat, amal utama puasa itu akan dia bawa. Kapan? Pada hari kiamat. Begitu pula zakatnya, termasuk di dalamnya tentunya sedekah. Zakat yang memang prinsip, ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat fitri, itu ada yang terkait dengan sedekah dan infak. Yang sebenarnya itu adalah orientasinya semuanya adalah mensucikan dari harta kita. Dan ayat-ayat terkait dengan infak juga banyak.
fisabilillah dan lain-lainnya itu. Nah, ini kemuliaan amaliyah yang begitu besar. Lalu kenapa kok bisa bangkrut? Kan kita merasa iman-iman sudah bangkrut ini wis ngerjakannya kalau usianya. Makanya kan ada di kitab sholat ya, di bab al-khusyuk di sholat itu ada orang yang sholatnya boleh dijadikan mungkin sholatnya 60 tahun, tapi ketika meninggalkan hal-hal yang terkait dengan kekhusyukan dan dengan tumanina, maka sholat itu tidak memiliki nilai. Nah, ini tidak anggap aja di dalam hadis Nabi itu dia membawa amal solehnya dari sholat, dari puasa, termasuk di dalamnya zakat. Lalu kenapa tidak disebutkan haji? Ya, para ulama kemudian memberikan perbedaan. Kalau sholat itu jelas bisa dilakukan dan kewajiban asasi yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun. Bahkan di saat kita sakit pun ada kaifiyah sholat yang memang harus kita laksanakan. Jadi sholat ini kan ada dalam kondisi kita normal. Cuma sekarang kalau kita normal, kondisinya normal, sehat, wajib kita berdiri dalam sholat fardu itu. Walaupun dalam sholat sunnah ada rukhsah untuk bisa dengan duduk. Gak bisa berdiri berbaring, gak bisa berbaring dengan isyarat. Artinya nggak ada peluang bagi orang mukmin kecuali kaum wanita. Kalau wanita memang ada masa haid, ada nifas. Kalau laki-laki tidak ada masa libur. Baru libur kalau sudah lahiran. Baru libur tidak dinilai kalau itu pikun. Jadi salatnya nggak bisa dikerjakan, tapi Allah masih kemudahan juga melalui hadis-hadis Nabi dalam kondisi apapun kita harus kerjakan. Nggak ada nanti salat itu dibayar kafarat, ya, denda. Kenapa nggak salat kemarin? Dendanya kira 10 juta misalnya, atau disolatkan. Nah, karena itu begitu besar, ternyata ketika meninggalkan tumakninahnya, yaitu meninggalkan kekhusyuan, itu malah berbahaya. Nah, jemaah sekalian, kalau puasa juga kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Zakat juga seperti itu. Kemarin Ustaz Kesan sudah menyampaikan zakat fitri. Nah, haji itu karena ada kalimat manistata'a ilaihi sabila. Tumrate wong kang mampu, yang punya kemampuan untuk bisa menuju ke sana. Sehingga dalam hadis ini tidak disampaikan bukan berarti itu nanti tidak menjadi ending. Boleh jadi membawa label dia melaksanakan haji, tapi posisinya ketika nggak dipanggil Pak Haji atau nggak dipanggil Bu Haji, kemudian tidak merasa dihormati, itu juga bahaya, fatal. Nah, jemaah sekalian, dengan amaliyah yang mereka bawa yang begitu mulia, sholat, zakat, puasa, ya, tetapi wayati faqad satama hada wa qadha hada wa kalama hada wa safaqada hada wa daraba hada. Artinya Pak, ada beberapa poin mereka selain membawa amaliyah sholatnya, yang mereka ternyata suka mencaci maki, ya, memfitnah, bisa juga menuduh, memakan harta dengan cara yang tidak halal, bahkan juga yang menumpahkan, waqat ada berarti menumpahkan darah. Kalau dia tidak melakukan pembunuhan, dia melakukan skenario pembunuhan yang bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, Nabi kita menyatakan fayuqo hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Jadi transaksi di akhirat sudah tidak transaksi sebagaimana di dunia. Maka yang berlaku adalah
amalia seseorang yang begitu banyak, dari sholatnya, dari zakatnya, dari puasanya, kemudian dibandingkan dengan kedoliman yang dilakukan, bentuk tadi mencaci maki, bentuk juga mengambil harta dengan tidak benar, artinya antara nilai pahala dengan kedoliman ini dikelirkan. Nah, kalau kemudian ternyata dari transaksi itu, ya, Fa'in kuniyat kasanatu qabla ayyubdoma alaihi, kalau ternyata tukar tambah, bukan tukar guling mana, antara kebaikan dengan kezalimannya sudah pas, itu masih rugi. Tapi karena ini yang kebaikannya sudah habis, sementara dosa kezalimannya masih ada, maka disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qulida min khotoyahu wa turikat alaihi sumatorikat benar." Sudah kedolimannya orang yang didolimi tadi, dosanya dipindahkan kepada orang yang melakukan perbuatan dolim itu. Ya, setelah itu nggak tuntas juga, ya sudah, Nabi menyampaikan sumatorikat. Kemudian orang tersebut karena beban kedolimannya lebih berat, maka dia akan dilemparkan, diseret ke dalam neraka. Inilah yang disebut bukan hanya rugi tapi bangkrut. Ini dari sisi fiqhiyah. Kemudian dari sisi qalbiyah, dari sisi hati. Perkara hati ini adalah perkara yang terkait dengan niat, terkait dengan keikhlasan. Kalau itu kemudian tidak berlaku kezaliman terhadap orang lain, tapi ada hal yang lebih fatal, yaitu terkait dengan Allah. Orang yang berbuat amal sebesar apapun, sebanyak apapun, jika ada hal yang itu melanggar, yang pelanggaran itu menjadi pelanggaran yang berat, bukan hanya menjadi orang yang rugi, tapi Allah akan menghapus amaliyahnya. Ya. Di antaranya apa? Orang berbuat kebaikan, beramal soleh, hatta zakat, puasa, haji, atau perbuatan yang lain, tapi masih bergandengan dengan kesyirikan. Hal ini kaitannya dengan Allah. Lain asyrakta layak batonan. Kalau orang masih melakukan kesyirikan, niscaya amaliyahnya itu lepas. Dan ini berat. Kalau sudah amaliyahnya hilang, sudah harapan tidak ada. Ya. Itu yang berat. Nanti turun apa? Al-kibru, kesombongan, takabur. Kalau didefinisikan, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Jadi kalau orang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, apakah dengan ibadahnya, apa dengan kekayaannya, atau dengan kekuasaannya, ya, itu termasuk bagian ibadah. Nah, kesombongan al-kibru ini nanti punya cabang. Cabang yang agak bawahnya apa? Ujub. Ya, ujub itu bangga diri. Makanya teman sekalian, meskipun kita dimudahkan oleh Allah, ya, kita dimudahkan oleh Allah, bisa qiyamul lail, kita bisa puasa, kita bisa tilawah, ya, jangan sampai dalam hati kita muncul kalimat-kalimat saya lebih baik daripada dia. Sifat ujub bangga diri ini dalam tataran berikutnya menjadi kibir. Ya. Kenapa? Ya merasa dirinya sudah baik. Makanya dulu sering saya sampaikan,
kalau kita berbuat kebaikan tentunya nggak usah kita hitung matematikanya. Tapi kalau berbuat kejahatan, tolong itu dievaluasi betul. Ya. Kalau kebaikan itu banyak dan kita hitungnya nggak bisa. Tapi kalau kesalahan sekian dihitung satu, kalau hanya niat ternyata nggak dihitung. Nah itu agar kita segera bertaubat kepada Allah. Dan orang yang bertaubat adalah orang yang baik. Karena apa? Semua manusia perlu bani Adam seluruh kita ini punya kesalahan, punya kekurangan. Dan kalau kita terjerumus dalam kesalahan, tentunya yang kita lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kalau ujub tidak boleh di bawahnya, ya, di bawahnya itu riya. Kalau riya itu pujian. Jadi ibadah yang seharusnya kita tujukan mencari ridhonya Allah, tapi untuk mencari ridho nas atau mencari pujian manusia itu masuk wilayah riya, biar dilihat dari kata roha. Ya. Yang ketiga adalah sum'ah, biar didengar orang. Nah ini jemaah sekalian, ini termasuk yang akan mufsidul amal, yang merusak amalia kita. Dan nanti saya menjadi peringatan itu cukup banyak. Maka kita yang sudah dimudahkan oleh Allah masih berusaha menjaga amalia kita. Kita berusaha aktivitas yang kita lalui tidak membuat kita rendah diri, tidak membuat kita malu, membanggakan diri kita sendiri, tetapi justru makin banyak amal yang kita lakukan, tentunya kita berupaya mengevaluasi. Ya mungkin ada yang amalia yang kita belum kerjakan dengan sempurna, baik dalam tataran niat maupun dalam tataran ibadahnya kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, sama sekalian, kita memang iman kita itu yasidu wa yanqus. Itu sudah harus kita sadari. Iman kita itu yasidu wa yanqus. Kita mengalami pasang surut. Ya, kalau kayak seperti ini iman kita kayaknya bagus. Dan itu sama yang dirasakan sahabat. Ya, sahabat Nabi kalau bertemu dengan Rasul, kayaknya orang waktu berkumpul dengan Rasul, kayaknya orang-orang yang top imannya tinggi. Bahkan dia mengatakan, kalau saya pulang ke rumah ya Rasul, kayaknya imanku sudah turun semua. Ya. Makanya di bulan Ramadan ini betul di training kita sampai tingkatan yang tertinggi. Makanya teman sekalian, yang terakhir tentunya kita bagaimana kita bisa istiqomah. Ya, di surat Fussilat itu sudah jelas mulai ayat 30 yang biasanya dibaca Al-Ansor 30 sampai 31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaakum fil hayatid dunya wal akhirah. Jadi istiqomah. Nah istiqomah ini kalau di dalam kitabnya Syekh Al-Badar itu ada 10. Ada 10. Ternyata orang menjadi istiqomah itu tidak gampang. Ya, orang bisa istiqomah itu ternyata tidak gampang. Ya, ada tahapan yang harus dilakukan. Ada istiqomah lisan wal qalb. Antara hati dan lisan itu bisa sepadan. Yang jelas secara sederhana istiqomah itu adalah menjaga kontinuitas ibadah kita. Makanya di situ ada istiqomah fil iman. Ya, sebagaimana Al-Ansari ketika bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, qul bil Islam. Wahai Rasul, sampaikan kepadaku dalam Islam ini yang nanti saya akan bertanya lagi kepada selain Allah. Jawabnya Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas keimanan ini.
Itu adalah istiqomatul iman, menjaga stabilitas iman agar mulai meskipun mengalami pasang surut, ketika surutnya tidak langsung drop. Surut sedikit kemudian sadar, ingat, balik meneh, walaupun besok mungkin surut lagi. Karena hidup kita bermasyarakat, hidup kita bukan bersama malaikat, tapi bersama komunitas manusia yang tentunya ladang untuk melemahkan iman kita banyak, baik dari faktor luar maupun faktor dalam. Maka istiqomah iman wajib menjaga iman sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah istiqomah beribadah. Bagaimana kita istiqomah beribadah ini ya, kalau sudah bisa istiqomah dalam ibadah, maka standar kita apa? Tidak yang berat, tapi nilai yang sesuai dengan kemampuan kita. Nabi kita menyampaikan amal Allah, ya, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mudawamah. Muha itu dikerjakan secara rutin. Wa iqal, meskipun itu sedikit. Jangan kita menjadi orang yang ahli ibadah, tahajud, qiyamul lail, salat tarawih di 1 bulan. Habis itu belas, meskipun 2 rakaat, meskipun 2 rakaat, atau hatta 1 rakaat tidak dikerjakan, itu bukan termasuk orang yang istiqomah. Dan Allah suka terhadap orang yang bisa istiqomah. Makanya dalam perkara-perkara yang kecil, kalau nggak bisa yang banyak sebagaimana kita di bulan Ramadan, berarti kita tidak tinggalkan semuanya. Oke, kita tadarus di 10 akhir. 10 akhir itu kita satu hari bisa 15 juz, 12 juz atau 20 juz. Ketika kesempatannya banyak. Tapi setelah itu kira-kira Syawal lah, ngeceknya awal. Ngeceknya bulan Syawal, habis hari raya itu kira-kira hari raya pertama kita baca Al-Quran atau sibuk kelilingnya. Itu kan kita ngeceknya sebetulnya gampang. Nah, ini yang harus kita lakukan. Maka Nabi wanti-wanti, ya, jangan seperti si fulan, jangan kamu seperti si fulan. Ya, dia mulai sholat tarawih, sholat sunnah, tilawah, tapi setelah itu selesai belas, nggak ada bekasnya. Nah, kemudian ihsanul amal, kita membaguskan amaliyah kita yang terkait dengan hidup sosial. Ya, hidup sosial, infak masih berlaku untuk ta'awun kita. Apakah terkait dengan fakir miskin, terkait anak yatim, atau hal yang memang dibutuhkan. Kita coba misalnya. Begitu pula diambil kalimat ihsan dan amal itu adalah mencari prioritas yang paling baik yang bisa kita kerjakan. Banyak kitab-kitab yang sekarang ditulis oleh para ulama yang itu sebenarnya rangkuman dari beberapa hadis, ya, beberapa hadis dan juga beberapa ayat yang jika seseorang tidak mampu sesuatu yang berat, yang butuh pengorbanan, yang butuh waktu banyak, ya, Allah masih banyak memberikan kesempatan. Hadis-hadis nanti juga banyak memberikan kesempatan kepada kita yang sangat mudah, khususnya zikrullah dan tilawah Al-Quran. Ini yang paling mudah, hanya butuh waktu saja, karena tidak perlu bayar. Zikir itu tidak butuh bayar dan tidak butuh dibayar. Ya, tilawah juga seperti itu. Artinya kita lisan kita tidak mungkin tidak bisa berpikir karena kita bisa ngomong. Ya, yakin kita ini lisan kita nggak mungkin tidak bisa berpikir karena pasti kita bisa bicara. Ya, kecuali orang yang ditakdirkan oleh Allah bisu. Begitu pula hati kita. Ya, maka semoga Allah dengan training yang diberikan Allah selama 1 bulan
khususnya di akhir Ramadan kita sudah betul-betul melakukan semangat yang tinggi, ya, tingkat ibadah kita pada tingkat yang puncak-puncaknya, semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjaga amaliyah yang kita lakukan jangan sampai suatu saat menyebabkan diri kita menjadi orang yang sombong, bangga diri, ujub maupun kita sombong. Kalau Allah sawab, Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna al-haqqa haqqa wa sunnah tibaa wa ridal batil min as-sinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.